Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 33. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kemudian, ada letnan lain yang bertubuh pendek dan dikenal karena kecepatannya, dan ingin bersaing dengan Tan Yun untuk kecepatan. Namun, di tengah keterkejutan semua orang, letnan itu dengan sedih diingatkan lagi, dan dengan mudah ditangkap oleh Tan Yun. Alhasil, di antara 98 letnan yang tersisa, kecuali 30 letnan di atas peringkat 9, sisanya ingin melawan Tan Yun. Dalam 1 jam berikutnya, Tan Yun dengan bersih menamparkan semua lawan. Pada saat ini, Deputi Jenderal memandang Tan Yun dan dikejutkan oleh kekuatan ledakan, kecepatan, dan kekuatan tantangan lompatan Tan Yun. Di sisi lain, Xuanyuan Changfeng dan 10 jenderal abadi lainnya juga mengejutkan kekuatan Tan Yun. Sebelumnya, mereka kurang lebih merasa bahwa alasan mengapa Tan Yun bisa menjadi seorang letnan adalah karena dia telah berjalan melalui pintu belakang Jenderal Xuanyuan. Sekarang mereka mengetahui bahwa mereka salah, dan Tan Yun menjadi seorang letnan, dan itu pantas mendapatkannya. Terutama Xuanyuan Changfeng tersenyum dari telinga ke telinga, hahaha, aku, Letnan Jenderal Tan, dari 100 letnan, kekuatannya setidaknya 31. 9 jenderal abadi lainnya memandang Xuanyuan Changfeng dengan iri di mata mereka. Pada saat ini, Tan Yun memandang 70 letnan yang telah dikalahkan olehnya, dan tersenyum, "Yah, aku baru saja mengalahkanmu. Sebagai kompensasi, aku punya sesuatu untukmu." "Apa itu, Letnan Tan?" "Su, Ho." Dalam sekejap cincin abadi Tan Yun, satu demi satu ledakan fluoresensi. Di depan 70 letnan, mereka diubah menjadi 12 pil sebening kristal dengan bayi seperti pil di dalamnya. "Ya Tuhan, ini adalah pil pemurnian terbaik untuk ranah pemurnian abadi," seru salah satu letnan. Letnan yang tersisa juga sangat bersemangat, memandang Tan Yun dengan penuh rasa terima kasih, dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Dan sisa 30 letnan dari tingkat ke-10 dan ke-11 pemurnian abadi memandang Tan Yun dengan tatapan rindu di mata mereka. "Apakah ada lagi saudara Tan? Jika demikian, beri kami 1 atau 2 saja." 1000 jenderal kecil dari tingkat 1 hingga tingkat 6 pemurnian abadi memandang Tan Yun dan berteriak. "Wakil Jenderal Tan, ada lagi. Kami juga mau hehe." "Ya, apakah Anda ingin memberi kami beberapa juga?" "1 tidak apa-apa." Tan Yun menatap mata orang-orang yang penuh harap. Dia tersenyum dengan bebas, "Ya, tapi apakah aku orang yang pelit seperti itu?" 12 per orang, jika Anda tidak menggunakannya, Anda bisa memberikannya kepada kerabat dan teman Anda. Begitu pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin bersorak. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan lebih dari 10.000 pil pemurnian terbaik dari cincin abadi dan memberikannya kepada setiap orang. Tan Yun tidak ingin membeli hati orang, tetapi karena jenderal besar dan letnan mendapatkan ramuan pemurnian terbaik, hati orang-orang yang telah dibeli Tan Yun. "Yuner, berapa banyak pil pemurnian kelas atas yang kamu miliki di tanganmu?" tanya Jenderal Xuanyuan. "Oh, tidak banyak, ada lebih dari 306.000. Tan Yun berkata dengan santai. "Apa, begitu banyak?" Setelah Xuanyuan Haokong terkejut, dia berkata, "Jangan berikan kepada jenderal lain untuk saat ini." "Yah, akhirnya aku akan mengerti." Tan Yun mengangguk. Xuanyuan Haokong melirik semua orang lagi, "Yuner memiliki pil pemurnian terbaik, dan Anda memiliki pemurnian terbaik, jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Dalam 2 tahun ke depan, kami tidak akan pergi ke ekspedisi, jadi kamu bisa retret dan meningkatkan kekuatanmu. Dalam 2 tahun, saya ingin tentara Xuanyuan Haokong saya menerobos dunia dan menjadi eksistensi terkuat di 12 tentara abadi." Setelah itu, Xuanyuan Haokong memberi Xuanyuan Changfeng 10 jenderal abadi,
yang masing-masing mendistribusikan lebih dari 2 juta pil hukuman berkualitas tinggi, sehingga mereka akan bertanggung jawab atas pil tersebut dan mendistribusikannya kepada tentara abadi yang dibutuhkan di bawah. Ke-10 orang itu bingung dan terkejut, dan mereka tidak menyangka bahwa Laksamana Xuanyuan akan mampu menghasilkan sebanyak 21 juta ramuan hukuman terbaik. Ketika Xuanyuan Haokong memberitahu 10 jenderal abadi bahwa pil ini disediakan oleh Tan Yun, pada saat ini, semua orang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih dari lubuk hati mereka. Juga, izinkan saya memberitahu Anda berita menarik lainnya. Xuanyuan Haokong berkata, ingat, jika Yuner dalam bahaya di masa depan, siapapun akan berjuang untuk melindunginya. Karena dia bukan hanya seorang master suci tingkat suci, tetapi juga master alkemis abadi tingkat suci dan master suci instrumen, master suci rune tingkat suci, dan master suci arai tingkat suci. Setelah mendengarkan, semua orang yang hadir menjadi membatu. Setelah waktu yang lama, mata semua orang yang memandang Tan Yun berubah menjadi pemujaan dan rasa hormat. Setelah Xuanyuan Changfeng menjadi tenang, dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, Saudara Tan, Presiden dan Wakil Presiden Guild Alkimia kita hanyalah ramuan suci abadi tingkat tinggi. Mereka mengatakan bahwa karena kurangnya obat mujarab untuk menyempurnakan pil kaisar, oleh karena itu, mereka tidak dapat memperbaiki pil kaisar terbaik untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar suci. Aku percaya apa yang mereka katakan sebelumnya, tapi sekarang denganmu, aku tidak percaya lagi. Menurutku, pada awalnya, Guild Alkimia mengatakan bahwa karena kurangnya obat pengganti, pil hukuman dan pil pemurnian tidak dapat menjadi pil terbaik. Tapi, bukankah kamu masih memurnikan yang terbaik dari kedua pil itu? Mendengar ini, Tan Yun tersenyum sedikit, Jenderal, Anda telah berada di lingkaran yang begitu besar. Apakah Anda ingin bertanya kepada saya apakah Anda dapat memperbaiki pil kaisar terbaik untuk Anda dan 9 jenderal kekaisaran lainnya? Batuk, itu maksudku. Xuanyuan Changfeng menantikan Tan Yun. Bagaimana, bisakah kamu memperbaikinya? Jika kamu bisa memperbaikinya, aku akan mendengarkanmu di masa depan. 9 jenderal abadi lainnya menatap Tan Yun. Tan Yun mengangguk dan berkata, obat abadi di tanganku hanya bisa memurnikan pil kaisar terbaik paling banyak, jadi biarkan memberiku 2 bulan, lalu aku akan memperbaiki pil itu, dan kemudian mundur setelah kamu meminumnya. Mendengar bahwa Tan Yun dapat membuat pil kaisar dan dapat diambil dalam 2 bulan, 10 jenderal gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak pernah bersemangat seperti sekarang ini. Kemudian, Tan Yun mengobrol dengan mereka sampai malam tiba, dan mereka pergi dengan senyuman. Tan Yun diatur oleh Xuanyuan Haokong untuk tinggal di rumah tuan kota dan pavilion VIP. Pavilion VIP setinggi 100 meter, dengan 3 lantai di atas dan di bawah, untuk ditinggali Tan Yun. Lantai pertama adalah lobi, dan lantai kedua dan ketiga adalah kamar. Ketika Tan Yun memasuki pavilion yang elegan di lantai 2, dia menawarkan pagoda abadi waktu dan ruang terbaik di telinganya dan memasuki 66 lantai. Tan Yun duduk bersila dan menawarkan 10.000 botol tungku alkimia. Dalam 2 bulan dan 600 tahun ke depan di dalam menara, Tan Yun berencana untuk memperbaiki beberapa pil hukuman terbaik untuk memberi manfaat bagi orang-orang abadi di kota luar. Waktu berlalu cepat. Sebulan kemudian, dalam waktu 300 tahun di menara, Tan Yun memurnikan 30.000 tungku pil hukuman terbaik saat berlatih. Setelah 150 tahun lagi di menara, Tan Yun menyempurnakan 10.000 tungku ramuan eliksir terbaik. Saat Tan Yun menghabiskan 600 tahun di menara, dia menyempurnakan 10.000 tungku pil kekaisaran terbaik. 10.000 tungku adalah 640.000. Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang tingkat 9 menghukum abadi. Tan Yun memutuskan untuk memberikan pil kekaisaran terbaik kepada 10 jenderal abadi, dan kemudian kembali ke pagoda abadi untuk melanjutkan retret. Rumah tuan kota, aula diskusi. Xuanyuan Changfeng dan 10 jenderal abadi lainnya sedang membicarakan sesuatu dengan Xuanyuan Haokong. 10 abadi akan tiba sesuai jadwal. Secara alami, itulah yang dikatakan Tan Yun 2 bulan lalu untuk memberikan pil kekaisaran terbaik untuk dirinya sendiri. Setelah membicarakan masalah ini, Xuanyuan Haokong memandang 10 orang dan berkata sambil tersenyum,
apakah kamu tahu bahwa Yuner keluar dari celah hari ini dan datang ke sini untuk mendapatkan pil kekaisaran terbaik? 10 orang tersenyum, mengangguk dan berkata ya. Saat itu, dengan senyum di wajahnya, Tan Yun melangkah ke ruang konferensi. Saudara Tan, apakah pil kekaisaran sudah disempurnakan? Xuan Yuan Chang Feng bertanya. Iya, itu yang terbaik, kata Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, 120 bintang terbang keluar dari cincin abadi. Semuanya berwarna merah tua, dan ada bayi-bayi yang meringkuk di dalamnya. Ini adalah pil kekaisaran terbaik, 12 untuk setiap orang. Kamu bisa membaginya. Tan Yun tersenyum. 10 orang sangat gembira sehingga mereka menerima pil kekaisaran terbaik dan berterima kasih kepada Tan Yun dengan cepat. Kemudian, Tan Yun mengobrol dengan orang-orang untuk sementara waktu, lalu kembali ke pavilion VIP, memasuki menara suci abadi waktu dan ruang terbaik, terus menutup pintu, dan berlari ke ranah sambil memurnikan pil. 10 abadi akan puas dengan memegang pil kekaisaran terbaik, dan juga siap untuk ditutup sebelum melakukan ekspedisi. 1 tahun 10 bulan sebelum perang, mereka percaya bahwa mereka dapat meningkatkan ranah. 2 jam kemudian, bintang-bintang menggantung di langit dan bulan perak menggantung tinggi. Guild Alkimia. Di loteng di lantai atas Guild Alkimia, ada 3 pria tua dengan wajah muram. Ketiganya adalah Bu Weng, Presiden Asosiasi Alkimia, Miao Xilin, Wakil Presiden, dan Jenderal Sima Yongzheng. Miao Xilin memandang Bu Weng dan berharap untuk berkata, Presiden, ada apa? Anda dapat menemukan eliksir pengganti memperbaiki pil hukuman terbaik dan pil pemurnian terbaik dari 1.600 jenis eliksir yang dibeli oleh Tiange, kota Sisu. Miao Xilin dan Bu Weng keduanya adalah Master Suci Abadi tingkat tinggi. Miao Xilin telah mempelajari 1.600 jenis obat peri selama lebih dari setahun. Hingga saat ini, ia belum menemukan penggantinya. Pada saat ini, begitu Bu Weng selesai memurnikan pil, Miao Xilin segera menemukan Bu Weng dan bertanya apakah Bu Weng dapat melihat mana dari 1.600 jenis obat peri yang tercatat di slip giok yang dapat menggantikan pemurnian pil hukuman terbaik dan pil pemurnian yang terbaik. Bu Weng mengangkat alisnya dan mengangkat garisnya. Dia memanipulasi pengetahuan abadi dan menarik diri dari slip batu giok. Dia menghela nafas, saya tidak bisa melihat. Dengan pencapaian saya dalam alkimia selama lebih dari 100.000 tahun, saya benar-benar tidak dapat melihat obat peri apa yang digunakan Tan Yun, ramuan hukuman terbaik dan ramuan pemurnian terbaik. Mendengar pidato itu, mata keruh Miao Xilin berkata, sepertinya kita hanya bisa menangkap Tan Yun dan mengeluarkan bahan pil dari mulutnya. Pasti Tan Yun sialan ini yang membunuh anak angkatku. Setelah berbicara, Miao Xilin memandang Sima Yongzheng dan berkata dengan marah, Kakak Sima, itu pasti Lucian dan Ge Yunhao yang dibunuh oleh Tan Yun. Kita tidak bisa tidak membalas dendam anak angkatku, cucu dan bawahanmu. Saudara Miao Xian, kamu tidak tahu sesuatu. Sima Yongzheng berkata dengan sungguh-sungguh, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa mata-mata saya di mansion Tuan Kota memberitahu saudara laki-laki, Tan Yun sekarang bersembunyi di pavilion VIP Mansion Tuan Kota. Apa? Tan Yun ada di rumah Tuan Kota? Hati Miao Xilin tenggelam. Ya, Sima Yongzheng berkata dengan dingin, karena Tan Yun tidak mati, Ge Yunhao pasti telah dibunuh oleh Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun membunuh Ge Yunhao, meletakkan kepalanya di atas kepalanya dan mengirimkannya ke Nilong sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Tan Yun tahu bahwa itu adalah Jenderal Abadi Nilong dan menyuruh Ge Yunhao untuk membunuhnya. Dalam hal ini, Xuan Yuan Haokong tua mungkin sudah curiga bahwa karena saudaraku Nilong mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun. Xuan Yuan Haokong tidak repot-repot mencari saudaranya sejauh ini, mungkin karena sepertiga dari kota abadi Xuan Yuan dibangun oleh keluarga Sima kami, dan bawahan saya adalah tentara abadi medali emas. Mendengar pidato itu, Miao Xilin berkata dengan cemas, Saudara Sima, Xuan Yuan Haokong sangat menyukai Tan Yun. Aku khawatir dia akan menyerangmu demi Tan Yun di masa depan. Yah, itu sangat mungkin. Sima Yongzheng berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu seberapa besar Xuan Yuan Haokong menyukai Tan Yun? Dia sebenarnya menyebut Tan Yun sendiri sebagai wakil jenderal,
dan Tan Yun mengeluarkan 21 juta pil hukuman kualitas terbaik untuk prajurit abadi di bawah Xuan Yuan Haokong. Selain itu, Tan Yun juga memberi 1000 jenderal muda dan 100 wakil jenderal masing-masing 12 pil pemurnian kelas atas. Jika ini terus berlanjut, seiring waktu, kekuatan keseluruhan prajurit abadi Xuan Yuan Haokong akan melampaui saudaranya. Saya khawatir tentang saudara saya. Ketika Tuan Kota meninggalkan retret di masa depan, dia akan menimbulkan masalah di mulut Tuan Kota. Tuan Kota tidak akan mengampuni saya. Bagaimanapun, Tuan Kota telah lama curiga bahwa dia adalah saudara dan ingin berkolusi dengan musuh asing. Setelah mendengarkan, Miao Silin berkata dengan tatapan kuat, "Apa yang harus saya lakukan?" Saat itu, suara hormat datang dari luar pintu. "Tuan, apakah Anda di dalam?" "Masuk," kata Sima Yongzheng. Pintu terbuka dan seorang pria paruh baya masuk. Jika Tan Yun datang ke sini lagi, dia akan mengenali orang ini, karena orang ini adalah Direnmu, pelayan rumah penguasa kota. Direnmu adalah mata-mata untuk Sima dan Yongzheng untuk ditempatkan di mansion kota. Direnmu membungkuk dan berkata, "Tuan, bawahan saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan." "Katakan saja di sini. Mereka bukan orang luar," kata Sima Yongzheng. "Ya, bawahanku," Direnmu berkata dengan jujur, "laporkan kembali ke tuannya." 2 jam yang lalu, Tan Yun menyempurnakan pil kekaisaran terbaik dan memberikan 12 kepada masing-masing dari 10 jenderal abadi di bawah Xuan Yuan Haokong. "Apa yang kau bicarakan?" Bu Weng dan Miao Silin bangkit dari tempat duduk mereka sebelum Sima Yongzheng berbicara. Mereka tampak terkejut, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. "Benarkah itu?" Sima Yongzheng juga berdiri. "Itu benar sekali." Direnmu berkata jujur, "Ada hal lain yang bawahan ingin katakan pada tuanku." 3 hari yang lalu, ketika bawahannya minum-minum dengan Zhang Yizong, pengurus rumah tangga dari rumah Tuan Kota, mereka mengetahui darinya bahwa Tan Yun bukan hanya master alkemis suci tingkat suci, tetapi juga master arai suci tingkat suci, master rune suci tingkat suci dan master artefak suci tingkat suci. Berita ini sangat dapat dipercaya. Selain itu, Zhang Yizong membuat lidahnya terpeleset setelah minum dan mengatakan bahwa Tan Yun curiga bahwa kamu adalah dalang di balik upaya Lucian untuk membunuhnya. Zhang Yizong juga mengatakan bahwa Tan Yun berkata dia akan membunuhmu suatu hari nanti. Mendengar pidato itu, Sima Yongzheng mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, 4 keterampilan Tan Yun sangat tinggi sehingga dia tidak boleh tinggal. Dia pikir dia bersembunyi di rumah penguasa kota dan ingin aman. Dia terlalu naif. Pada saat ini, Miao Silin bergema, "Iya, kamu tidak boleh tinggal, kalau tidak akan ada masalah tanpa akhir." "Saudara Sima, apa yang akan kamu lakukan?" "Biar ku lihat." Sima Yongzheng menutup matanya dan terdiam lama. "Lakukan dalam 3 hari." Sima Yong sedang melihat ke Renmu dan berkata, 3 hari kemudian, Anda memberitahu Xuan Yuan Haokong bahwa saya akan berbicara dengannya tentang situasi militer lebih dari setahun kemudian dan membiarkan dia datang ke barak saya. Begitu Xuan Yuan Haokong tiba di barakku, aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya. 3 hari kemudian, malam semakin larut dan salju menelan dunia. Dalam kota, Mansion Sima. Di Aula Yongzheng, seorang gadis muda dengan gaun biru berusia 28 tahun memandang Sima Yongzheng dan berkata sambil tersenyum, "Ayah, aku sedang retret. Mengapa Anda memanggil aku ke sini?" Gadis rok biru, panjang dan cantik, memiliki sosok cekung dan cembung, terutama pupilnya, yang sangat hitam, tetapi abu-abu mati.